Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan juga angka pengganda. Yang pertama itu ada fungsi konsumsi yang akan dijelaskan oleh Mas Habib. Fungsi konsumsi menurut Keynes pada hubungan antara konsumsi dan pendapatan, di mana hubungan tersebut bersifat positif. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Begitu pula dengan tabungan yang juga berhubungan dengan pendapatan. Nah, di situ ada tabel di mana pendapatan, net saving, plus atau di saving, min, dan juga pengeluaran konsumsi. Nah, yang pertama yaitu pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan 24.000. Nah, di net saving itu, atau di saving itu mendapatkan min, berarti itu di saving. Nah, sedangkan yang kolom ketiga yaitu pengeluaran konsumsi sejumlah 24.110. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, secara matematis fungsi konsumsi dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan CO plus CYD. Keterangan itu C sama dengan pengeluaran konsumsi, sedangkan CO itu konsumsi otonom. C kecil itu hasrat mengkonsumsi marginal, sedangkan YD itu tingkat pendapatan disposable. YD sama dengan Y min TX plus TR. Hasrat mengkonsumsi marginal yang disimbolkan dengan C atau MPC merupakan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat dari kenaikan pendapatan yang disimbolkan segitiga Y. Itu adanya tambahan pendapatan akan mengakibatkan konsumsi bertambah. Begitu pula sebaliknya, secara matematis MPC dapat dirumuskan sebagai yang tertera, itu yang dimana MPC kurang dari sama dengan 1. Semakin mendekati 1, semakin besar proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Misalnya, jika MPC sama dengan 0,8, tambahan pendapatan 1 juta rupiah akan meningkatkan konsumsi sebesar 800.000 rupiah. Namun pada pendapatan tinggi, MPC cenderung menurun karena kebutuhan sudah terpenuhi, sehingga proporsi konsumsi terhadap pendapatan menjadi lebih kecil. Nah, contohnya itu dapat dilihat di PPT. Yang ada tabelnya itu. Yang pertama yaitu ada kondisi pendapatan Y, C, H, dan MPC. Bisa dilihat di tabel. Contoh pertama yaitu pada saat pendapatan konsumen seharga 1.250, mengeluarkan konsumsinya seharga 500. Setelah ada kenaikan gaji sebesar 500, pengeluaran konsumsinya menjadi 600.
yang ditanyakan yaitu yang pertama tentukan berapa MPC-nya, dan yang kedua yaitu tentukan fungsi konsumsinya pemilihan suara dalam suatu organisasi, di mana itu menghitung MPC. Yang pertama yaitu menghitung MPC. Nah, diketahui C1 yaitu 500, C2 itu 600, Y1 itu 1250, dan Y2 itu 1750. Nah, untuk rumusnya yaitu C sama dengan C2 dikurangi C1 per Y2 dikurangi Y1. Itu dimasukkan saja menjadi C sama dengan 600 dikurangi 500 per 1750 dikurangi 1250. Nah, totalnya hasilnya menjadi 100 per 500, dan jadi C sama dengan 0,2. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi itu dapat diketahui C1 yaitu 500, dan C yang tadi dicari A itu hasilnya 0,2, dan Y1 itu sama dengan 1250. Nah, rumusnya yaitu C sama dengan C0 plus CY. C1 itu 500, C500 sama dengan C0 itu dicari, itu fungsi konsumsi, dan plus CY, C itu 0,2 dan Y itu 1250. Jadi 500 sama dengan C0 plus tadi 0,2 itu dikalikan dengan 1250, jadi hasilnya 250. Jadi C sama dengan 500 dikurangi 250, dan jadi fungsi konsumsinya yaitu C. Jadi fungsi C0 itu sama dengan 250. Nah, itu fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan 250 plus 0,2 Y. Fungsi tabungan. Tabungan itu dilambangkan dengan S atau saving, merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen, atau secara matematis dapat dituliskan yaitu S sama dengan Y dikurangi C, di mana S itu tabungan dan Y itu besarnya pendapatan dan C itu sebagai konsumsi. Karena S sama dengan Y dikurangi C, maka fungsi tabungan dapat dituliskan menjadi S sama dengan min C0 ditambah 1 dikurangi C dikali Y, di mana keterangannya itu S itu besarnya tabungan, min C0 itu tabungan otonom, 1 kurangi C itu hasrat nabung marginal, dan Y itu tingkat pendapatan. Selanjutnya ke contohnya. Contohnya itu konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 ditambah 0,8 Y, di mana pertanyaannya itu A, bagaimanakah fungsi tabungannya, dan yang kedua itu bagaimanakah besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20. Nah,
Yang A itu kita menggunakan rumus S sama dengan Y dikurangi C, di mana C-nya itu sudah diketahui, yaitu 30 ditambah 0,8Y. Nah, kita tinggal masukkan saja, di mana S sama dengan Y dikurangi C-nya sudah diketahui, yaitu 30 ditambah 0,8Y, menjadi S sama dengan min 30 ditambah 0,2Y. Nah, untuk yang kedua itu, bagaimanakah besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20? Besarnya S itu sudah diketahui 20, maka S sama dengan min 30 ditambah 0,2Y, dan S-nya itu dimasukkan 20 sama dengan min 30 ditambah 0,2Y. Kemudian kita pindah ruaskan, di mana 20 ditambah 30 menjadi 50, dan 0,2Y dipindah ruas menjadi 0,2Y sama dengan 50, dan Y-nya itu ketemu 250. Jadi besarnya konsumsi dengan tabungan sebesar 20 adalah 250. Kemudian ada angka pengganda. Angka pengganda adalah suatu bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Rumus dari angka pengganda sederhana adalah K sama dengan 1/1 dikurangi C sama dengan 1/S. Untuk keterangannya, C itu adalah MPC dan S adalah MPS. Bentuk-bentuk angka pengganda itu ada 3. Yang pertama ada angka pengganda pengeluaran pemerintah, yang kedua ada angka pengganda pajak, dan yang ketiga ada angka pengganda investasi. Angka pengganda pengeluaran pemerintah. Angka pengganda pengeluaran pemerintah merupakan angka perhitungan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional sebagai akibat dari berubahnya pengeluaran pemerintah. Rumus dari angka pengganda pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut, yaitu delta Y sama dengan 1/MPS dikali delta K. Untuk keterangannya, delta Y itu merupakan perubahan pendapatan nasional dan delta K merupakan perubahan pengeluaran pemerintah. Kita langsung masuk ke contohnya, yaitu ada pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar 150 miliar untuk membangun jalan tol baru. Jika kecenderungan konsumsi marginal adalah 0,7, berapakah peningkatan total pendapatan nasional yang diharapkan? Jadi dari soal tersebut diketahui untuk MPC-nya adalah 0,7 dan MPS adalah 1 dikurangi MPC sama dengan 1 dikurangi 0,7 menghasilkan 0,3, serta delta K sama dengan 150 miliar. Dan yang ditanyakan adalah delta Y. Jadi untuk penyelesaiannya, delta Y sama dengan 1/MPS dikali delta K. Dari yang sudah diketahui tadi disubstitusikan ke dalam rumusnya sehingga menghasilkan 1/0,3 dikali 150 sama dengan 500. Jadi untuk peningkatan total pendapatan nasional yang diharapkan adalah 500 miliar. Ada angka pengganda pajak. Nah, angka pengganda pajak merupakan perbandingan antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan pajak. Jadi, untuk rumus multiplier efek pajak ini digunakan ketika adanya perubahan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk rumusnya sendiri, yaitu delta Y sama dengan min MPC dibagi dengan MPS dikali dengan delta T, di mana delta Y ini sebagai perubahan pendapatan nasional dan delta T ini sebagai perubahan pajaknya. Langsung masuk ke contoh soal. Sebuah negara dengan perekonomian tertutup memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah 0,8 YD, di mana C adalah konsumsi dan YD adalah pendapatan disposable. Pemerintah berencana untuk menurunkan pajak sebesar 50 miliar rupiah untuk merangsang perekonomian.
Berapakah perubahan pendapatan nasional yang diharapkan akibat penurunan pajak tersebut? Nah, langsung kita masukkan. Kan sudah diketahui untuk MPC-nya itu 0,8, kemudian untuk MPS-nya itu langsung kita kurangkan 1 dikurangi dengan MPC-nya itu 0,8 sehingga diperoleh MPS-nya 0,2 dan delta T-nya itu min 50 miliar rupiah karena tadi kan mengalami penurunan ya. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Delta Y sama dengan min MPC per MPS dikali delta T. Langsung kita masukkan min 0,8 per 0,2 dikalikan dengan min 50 miliar rupiah sehingga diperoleh 200. Nah, jadi penurunan pajak sebesar 50 miliar rupiah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional sebesar 200 miliar rupiah. Nah, yang terakhir itu ada angka pengganda investasi. Angka pengganda investasi merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan tingkat pendapatan nasional dengan perubahan investasi. Jadi, jika ada kenaikan investasi, maka bisa menggunakan rumus angka pengganda investasi, yakni delta Y sama dengan 1 per MPS dikali dengan delta I, di mana delta Y adalah perubahan pendapatan nasional dan delta I itu sebagai perubahan investasinya. Langsung masuk ke contoh soal. Sebuah perekonomian tertutup memiliki fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan 200 ditambah 0,75 YD, di mana C adalah konsumsi dan YD adalah pendapatan disposable. Jika investasi meningkat sebesar 100 miliar rupiah, berapa perubahan pendapatan nasional yang diharapkan? Nah, langsung kita masukkan yang sudah diketahui itu ada EPC-nya 0,75, kemudian untuk MPS-nya 1 dikurangkan dengan MPC-nya 0,7, sehingga untuk MPS-nya itu 0,25 dan untuk delta I-nya itu 100 miliar. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Delta Y sama dengan 1 per MPS dikali dengan delta I, yakni 1 dibagi 0,25 dikalikan dengan 100, sehingga didapatkan hasil 400. Jadi, peningkatan investasi sebesar 100 miliar rupiah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional sebesar 400 miliar rupiah.